Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah video kedua ya, lanjutan dari video kita tadi, di mana analisis rasio keuangan yang kita bahas adalah rasio likuiditas. Nah, ini kita akan lanjut ke rasio solvabilitas ya. Rasio solvabilitas itu sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang secara keseluruhan ya. Beda dengan likuiditas kemarin, kalau likuiditas hanya membayar hutang jangka pendeknya saja. Sementara kalau di solvabilitas itu secara keseluruhan, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, ya. Nah, rasio solvabilitas itu sendiri terbagi menjadi dua, ya. Ada total debt equity ratio atau biasa yang kita singkat itu DER, ya, DER. Itu rasio hutang terhadap modal, ya, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas, ya. Dengan menggunakan rasio dari ini perusahaan dapat mengetahui ya perbandingan antara hutang dan modal dalam pendanaan perusahaan. Jadi untuk rumusnya adalah dari itu adalah total hutang ya dibagi dengan modal ya, total modal. Yang kedua ada yang namanya total debt to total asset ratio atau biasa yang kita singkat itu DAR ya, DAR. Atau rasio hutang terhadap total aktiva ya. Total aktiva yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aset gitu ya. Jadi rumusnya adalah total hutang dibagi dengan total aset ya. Rasio ini itu menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Jadi semakin kecil rasionya itu semakin aman atau semakin solvable gitu ya. Nah, ini beda dengan likuiditas kemarin ya. Kalau likuiditas kan harus di atas 1 baru dikatakan baik gitu ya. Kalau ini justru di bawah 1 gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh kasusnya saja ya, langsung ke perhitungannya saja. Di sini mungkin saya akan melihat perhitungan ini dulu. Total aset rasio dulu ya. Dengan rumus seperti ini. Oke. Ya. DAR. Dengan rumus seperti ini ya. Di mana ada total liabilitas ya dibandingkan dengan total aset. Gini ya. Nah, ini kita lihat total liabilitasnya, kita masuk ke laporan keuangannya saja ya. Kita lihat total hutang ya, total liabilitas berarti ini. Nah, ini dia. Nah, 86 86 juta. Nah, gini ya. Kita copy aja. Oke. Jadi seperti ini 86 juta ya. Kita bagi dengan total aset. Total asetnya, nah ini dia. Ini total asetnya ya 180 juta. Harusnya aman ini ya. Harusnya aman.
Oke, jadi hasilnya adalah ini dibagi dengan ini ya. Nah, kita lihat hasilnya adalah 0,48. Ini kita ini saja 0,48 gitu ya. Artinya seperti apa? Yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, ini berbeda dengan likuiditas. Kalau likuiditas kan harus lebih dari satu ya. Karena ini solvabilitas adalah perbandingan antara total hutang, jadi kita bandingkan hutang dengan asetnya, total asetnya gitu ya, total asetnya. Artinya apa dari hasil ini? Jadi adalah 48% dari aset ya, 48% dari aset ini adalah hutang. Ya, jadi masih bisa menutup gitu ya asetnya. 48% dari aset ini adalah hutang gitu ya. Cara membacanya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke DER. Ya. Di mana tadi adalah perbandingan antara hutang dan modal ya. Jadi kita lihat perbandingan antara hutang dan modalnya. Ya, kita masukkan rumusnya. Total hutangnya masih sama ya. Hutang. Nah, kita tinggal cari modalnya, total modalnya. Total ekuitas. Nah, ini dia. Jumlah ekuitas. Nah, hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Artinya apa? Ya memang modal kalau dilihat secara kasat mata ya modalnya gede gitu ya. Total modalnya itu besar. Tapi ternyata setelah dihitung, ternyata 93%-nya itu adalah hutang. Nah, seperti itu ya cara membacanya ya. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk video kedua ya, untuk rasio solvabilitas. Kita lanjut ke video berikutnya yaitu rasio profitabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.